Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 12 6P 35 yang terdiri dari saya sendiri Rizal Barusidik, ada Lutfiah Alia Khairunisa dan Mbak Nur Aziza. Perkenankan kami untuk memaparkan hasil pembuatan makalah kami tentang materi cyber espionage. Yang pertama, latar belakang. Dalam era informasi, keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting di dalam aspek kehidupan, sehingga ketergantungan akan tersedianya informasi semakin meningkat. Perubahan bentuk masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi memicu perkembangan teknologi informasi yang menciptakan perangkat teknologi yang kian canggih dan informasi yang berkualitas. Berbicara masalah cybercrime, tidak terlepas dari permasalahan keamanan jaringan komputer atau keamanan informasi berbasis internet dalam era global ini, apalagi jika dikaitkan dengan persoalan informasi sebagai komoditif. Informasi tidak mengecewakan pelanggannya. Untuk mencapai tingkat kehandalan tentunya informasi itu sendiri harus selalu memutakhirkan sehingga informasi yang disajikan tidak ketinggalan zaman. Menurut Edmond pada tahun 2025. Kemudian rumusan masalahnya yaitu yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang kedua menambah pengetahuan kami tentang kasus cybercrime yang berupa cyber espionage. Kemudian yang ketiga mengetahui penyebab terjadinya kejahatan berbentuk cyber espionage. Kemudian yang keempat bagaimana cara penanggulangan kasus cyber espionage. Selanjutnya landasan teori. Cybercrime adalah suatu kejahatan dengan menggunakan komputer, jaringan, internet, dan sebagainya. Bentuk kejahatan ini biasanya dilakukan pelaku dengan cara mencuri informasi, memanipulasi data, merusak sistem, dan lain-lain untuk dapat keuntungan. Kemudian, berikut adalah beberapa karakteristik cybercrime, yaitu yang pertama ruang lingkup kejahatan, yaitu yang bersifat global. Cybercrime seringkali dilakukan secara transnasional, melintasi batas negara sehingga sulit dipastikan. Yudikasi hukum negara yang berlaku terhadap pelaku. Karakteristik internet di mana orang dapat berlalu lalang tanpa identitas atau anonymous, memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas jahat yang tidak tersentuh hukum. Kemudian selanjutnya yaitu sifat kejahatannya, yaitu yang bersifat non-violence, yang diartikan tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat. Kemudian pelaku kejahatan biasanya tidak mudah teridentifikasi, namun memiliki ciri khusus yaitu pelakunya menguasai penggunaan internet atau komputer. Kemudian modus kejahatannya, yaitu keunikan kejahatan ini adalah penggunaan teknologi informasi dalam metode modus operandi, sehingga sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan tentang komputer, teknik pemrograman, dan seluk-beluk dunia cyber. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu jenis kerugian yang ditimbulkan. Itu biasanya kerugian yang ditimbulkan itu lebih luas. Kemudian selanjutnya, landasan teori selanjutnya yaitu cyber law. Cyber law memiliki arti aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Menurut Dodo pada tahun 2015. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Cyber law akan memainkan peranannya dalam dunia masa depan, karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini, di mana kita perlu sebuah perangkat aturan main
di dalamnya atau virtual world. Kemudian analisa kasus yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Nur Azizah. Baik, selanjutnya analisa kasus. Cyber espionage merupakan media yang menjadi kejahatan untuk pengumpulan informasi yang dilakukan oleh individu atau negara. Dengan ini, cyber espionage dapat diartikan menjadi tindakan mencari informasi baik, umum, ataupun khusus ke sasaran yang diminta oleh pemerintah dan dijalankan oleh orang yang tidak berwenang dengan memanfaatkan ruang cyber atau cyberspace. Kejahatan ini dapat merugikan dan mengganggu stabilitas keamanan dan pertahanan suatu negara. Target yang paling umum menjadi korban dari kejahatan ini adalah perusahaan besar, lembaga pemerintahan, maupun organisasi yang memiliki aset untuk suatu tujuan. Selain itu, kejahatan ini juga dapat ditargetkan kepada individu seperti pemimpin politik, pejabat pemerintah, bahkan selebriti. Faktor pendukung cyber espionage. Faktor politik. Pada faktor politik biasanya dilakukan oleh sekelompok oknum tertentu untuk mencari informasi dari pihak lawan politik. Faktor ekonomi. Latar belakang ekonomi pelaku adalah karena terdesak ekonominya. Pelaku rela melakukan kejahatan dengan bermodal akses internet saja. Faktor sosial budaya yang terdiri dari kemajuan teknologi informasi, sumber daya manusia, dan komunitas. Motif cyber espionage. Motif kejahatan dari cyber espionage ini termasuk ke dalam motif cybercrime sebagai kejahatan. Dikarenakan cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan, mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan. Salah satu contohnya, probing atau proscanning. Ini adalah sebuah sebutan untuk semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi banyak dari sistem diintai, termasuk sistem operasi yang digunakan, port yang ada, baik yang terbuka maupun tertutup, dan sebagainya. Contoh kasus cyber espionage. Pencurian data militer era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kasus cyber espionage juga pernah menimpa pemerintah Indonesia. Terjadi saat utusan khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dipimpin Menko Perekonomian Hatta Rajasa berkunjung di Korea Selatan. Kunjungan tersebut antara lain guna melakukan pembicaraan kerjasama jangka pendek dan jangka panjang di bidang pertahanan. Delegasi Indonesia beranggota 50 orang yang berkunjung ke Seoul untuk membicarakan kerjasama ekonomi, termasuk kemungkinan pembelian jet tempur Latin Supersonic C-50 Golden Eagle buatan Korsel dan sistem kesenjataan lain seperti pesawat latih Jet-Sonic, tank tempur untuk K2 Black Panther, dan rudal bertelur permukaan ke udara. Yang disebabkan karena Korea dalam persaingan sengit dengan Yak-130 jet latih Rusia, sedangkan anggota DPR yang membidangi pertahanan menyatakan berdasar informasi dan kemanhan data yang diduga dicuri merupakan rencana kerjasama dengan Korsel dalam pembuatan pesawat tempur KF-X atau yang disebut Korea Fighter Experiment. Pesawat KF-X lebih canggih daripada F-16. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Lucia.
Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih untuk rekan Aziza yang sudah menjelaskan materi pada slide sebelumnya. Saya Lutfia Alia Herunisa akan melanjutkan penjelasan materi tentang cyber espionage. Di sini ada penanggulangan cyber espionage. 1. Mengamankan sistem. Membangun sebuah keamanan sistem merupakan langkah-langkah yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya, dengan tujuan dapat mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah unauthorized action yang merugikan. 2. Ada beberapa penanggulangan global. Yang pertama, melakukan modernisasi beserta hukum acaranya. 2. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. 3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. 4. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. 5. Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime. Dasar hukum cyber espionage. Pelaku kejahatan cyber espionage dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan atau dokumen elektronik. Dan pada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intercepsi atau penyadapan atas informasi dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Pada pasal 46 ayat 2, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 700 juta rupiah. Lalu pada pasal 47 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 800 juta rupiah. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah cyber espionage merupakan media yang menjadi kejahatan untuk pengumpulan informasi yang dilakukan oleh individu atau negara. Cyber espionage salah satu yang cybercrime yang dapat merugikan banyak pihak dan banyak menguntungkan satu atau dua pihak. Motif kejahatan dari cyber espionage ini termasuk ke dalam motif cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Saran mengharuskan adanya peran pemerintah atau pihak tertentu untuk mengatur dan mengantisipasi aktivitas-aktivitas yang harus diatur oleh hukum yang berlaku. Dengan memasuki dunia modern saat ini, perlu diterapkannya cyber law atau hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya untuk mengantisipasi adanya cybercrime khususnya cyber espionage. Sekian dari kelompok 4 yang beranggotakan Disa Arbi Khairusidik, Lutfia Alia Herunisa, dan Nur Aziza. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.